lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita nggak akan begitu banyak membahas mengenai teknikal ya, karena memang pembahasan utama dari video ini adalah mengenai hasil rapat dari si FOMC itu sendiri gitu. Dan juga kita akan membahas teknikal ya, cuma memang nggak begitu dalam gitu, karena memang ada beberapa hal yang sudah saya rangkum ya. Di bagian words sini udah saya rangkum mengenai hasil dari FOMC kemarin subuh gitu, atau jam 1 WIB kemarin ya, jam 1 subuh ya. Nah kemudian ini kalau kita lihat ya, ada beberapa poin yang memang saya lihat gitu ya dari hasil feednya mereka itu sendiri gitu. Nah ini juga sebenarnya banyak ya pertanyaan yang masuk ke saya melalui DM ya di Telegram. Kenapa sih hasilnya hasil dari FOMC ini ya, kan seharusnya dia menaikkan suku bunga ya kan. Jadi FOMC itu menaikkan Fed itu menaikkan suku bunga dari 5,25% ke 5,50% gitu. Nah ini sebenarnya kan harusnya memberikan dampak yang positif untuk si USD gitu, dan ternyata kalau kita perhatikan malah dampaknya adalah negatif gitu. Jadi si USD turun gitu, padahal kan untuk aslinya ya dari tahun kemarin kalau kita perhatikan ya, terus dari awal tahun ya, itu kan memang memberikan dampak yang cukup signifikan untuk si DXY atau si USD pada saat Amerika menggenjot suku bunganya sendiri gitu. Nah ini ternyata pada saat dia mencoba lagi untuk menaikkan suku bunga, dan itu ternyata membuat USD itu melemah gitu. Oke, jadi karena USD melemah, jadi si Goldie ini ya, jadi naik ke atas nih gitu. Dia dipush untuk naik ke atas karena memang kalau kita perhatikan kenaikan si gold ini juga karena efek dari pelemahan dan juga dari hasil pidato di Fed pada saat FOMC kemarin gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi dari hasil news yang kemarin, nah kalau dari hasil news yang kemarin di sini kita perhatikan ya, memang hasil new home sales juga jelek ya, menurun sekali. Ya ini menurun sekali, memang udah kita bahas juga di video sebelumnya. Boarding permit-nya itu bagus ya, walaupun tidak lebih bagus dari hasil yang kemarin ya. Jadi tapi lebih bagus dari forecastnya dia. Nah ini berarti hasilnya apa, tetap ada, tetap aja kalau kita perhatikan ini adalah hasilnya minus atau negatif untuk DXY gitu. Jadi ini newsnya ini kita jangan terkecoh dengan warna hijau. Warna hijau di sini itu karena dia itu lebih tinggi dari yang diforecastkan gitu. Sedangkan yang kita bandingkan adalah hasil dari si previous ini ya ke si actual ini gitu. Jadi bukan hasil yang diforecastkan itu sendiri gitu. Ini kan prediksi kalau forecastkan gitu. Itu kita bandingkan dari previousnya dia. Nah kalau kita bandingkan dengan previousnya itu dari 1,496 ya ke 1,44 ya, satu di situ berarti kan ada penurunan gitu. Nah ini juga sama untuk penjualan rumahnya menurun cukup signifikan ya, dari 715 ke 697. Kemudian kalau kita lihat lagi dari hasil FOMC, nah ini hasil FOMC sebentar. Oh ini cuma ini. Nah ini sorry. Nah untuk yang today ya, hasil FOMC-nya itu juga dinaikkan suku bunganya sesuai prediksi atau sesuai dengan forecast-nya dia. Dari previousnya 5,25 ya, dinaikkan ke 5,50 sekarang saat ini gitu. Nah ini sebenarnya ngaruh nih ke kredit ya, ke kredit bank lagi sendiri gitu bunganya gitu. Dan ini akan lebih menekan laju dari pembelian atau konsumer dari si Amerika itu sendiri gitu. Jadi memang warga negara Amerika dia harus lebih menghemat lagi karena memang suku bunganya naik gitu. Karena suku bunga naik ini itu akan membuat harga-harga di kebutuhan pokok mereka ya di Amerika sana itu akan menyesuaikan kembali dengan suku bunga ini. Terutama yang orang-orang yang punya hutang bank ya, nantinya itu akan menyesuaikan kembali gitu. Cicilan rumah ya kan, seperti KPR ya kan di sana. Terus hutang bank yang memang perusahaan-perusahaan startup yang memang punya pinjam uang di bank gitu ya, di Bank Amerika, itu akan dinaikkan lagi
cicilannya gitu, karena kenaikan suku bunga ini gitu. Nah, untuk hari ini kalau kita perhatikan ya, ada lagi yang namanya news ya, ini cukup banyak. Core durable goods order ya, kemudian ada GDP. Nah, GDP USD nih, wow, mantap sekali hari ini ya, ada GDP USD. Terus kalau kita perhatikan lagi ada Indonesia jobless claim. Nah, ini kan udah biasa, ini kan setiap Kamis kan ya. Kalau ini ya, ini setiap Kamis nih, ini udah jadi news yang biasa mingguan ya. Kemudian di sini ada pending home sales ya. Nah, di sini penjualan rumah yang masih pending gitu. Ini kalau kita lihat juga ada penurunan ya, dari minus 2.7 ada kenaikan dari minus 2.7 ke 0.5 gitu. Kemudian ini ada Indonesia Plus Claim, ini juga hasil yang weekly yang biasa ya, ini news biasa. Nah, ini GDP nih yang harus kita perhatikan ya. GDP, kemudian ada Core Durable Goods Order gitu. Oke ya, GDP. Jadi ini memang hari ini cukup menegangkan kalau kita perhatikan gitu ya. Kalau kita lihat juga nggak salah sih, emang ini minggu-minggu terakhir ya. Minggu-minggu terakhir dari si bulan Juli ini gitu. Jadi kan minggu depan juga udah mulai masuk ke minggu yang baru, jadi memang harus lebih hati-hati aja untuk minggu ini gitu, daripada nanti kita memaksakan diri tapi ternyata hasil tidak sesuai dengan yang diinginkan ya kan, malah nanti kita yang rugi gitu. Lebih baik kita tunggu aja ya, jadi lebih banyak ya wait and see aja kalau saran saya ya. Kalau mau amannya, apalagi kalau misalkan kalian masih baru di dunia trading gitu kan ya, much better wait and see dulu ya sampai minggu depan gitu. Minggu depan di bulan Juli tanggal 1 ya, minggu depan bulan tanggal 1 juga kalau kita perhatikan di bulan Agustus itu di tanggal 4 itu ada yang namanya NFP. Sini ada NFP, sini ada ADP gitu. Nah, ini harus hati-hati juga gitu. Jadi minggu terakhir di bulan ini sama minggu pertama di bulan Agustus itu kalian harus hati-hati gitu. Jadi kalau kalian mau trade agak normally ya, untuk sentimen pasarnya much better mulai dari tanggal 7 Agustus ya. 7 Agustus sampai 25 Agustus gitu. Nah, ini adalah minggu-minggu yang cukup aman untuk kita trading gitu. Kalau minggu terakhir ya di tanggal 24 ini Juli sampai tanggal 4 Agustus, nah ini agak riskan, atau memang bahasa itu banyak news penting yang memang dirilis ya pada akhir bulan sama di awal bulan nanti gitu. Oke ya, jadi gitu ya, saran saya memang lebih baik kita sedikit play safe dulu ya, nggak apa-apa kita less trade, tapi yang penting kita amankan equity kita terlebih dahulu gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi GDP dari si US ini juga menurun nih. Kalau kita lihat ya, wah GDP-nya menurun, berarti kan buruk untuk DXY. Sebentar lagi loading. Nah, kita cek-cek juga nih untuk di bagian open interest datanya. Kalau memang kenaikan gold, karena kalau kita perhatikan ya, si COT ini juga udah mulai memprediksi nih kenaikan gold untuk minggu ini dengan surplus 23.000 dan minus 9.000 ya. Nah, ini kalau untuk open interest data di tanggal 26 Juli ini sudah update. Kalau kita perhatikan masih di harga 2.000. Wah, 2.000-nya ada 10.000 gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan ini next targetnya masih ke 2.000. Karena sini udah 10.000 ya. Kemarin kan 5.000-an. Nah, untuk yang tanggal 26 ini dia udah 10.000 nih targetnya. Ya, artinya yang call di sini di harga 2.000 itu sudah ada 10.000 orang lebih gitu. 10.160 gitu. Kemudian kalau kita lihat kan untuk saat ini kan dia harganya lagi 1980, 1985. Nah, ini udah habis. Nah, ini udah kosong. Kemarin kan masih penuh kan. Nah, ini udah kosong. Artinya area ini udah dibersihin sama dia gitu. Kemudian masih ada next targetnya itu 1990, 1995 sampai 2000. Nah, ini sekarang dia berganti lagi dari sini ke sini. Jadi 1990, 195, 2000. Nah, ini adalah next target dia untuk akhir minggu ini gitu. Ya, ini kan hari Kamis, Jumat. Nah, kemungkinan besar dia akan mencapai area ini. Ya, paling pelan itu paling di awal Agustus untuk mencapai 2000 kembali gitu untuk si gold ini sendiri gitu. Karena kalau kita perhatikan ini juga target 2000 nya sudah sampai 10.000 ya gitu.
Nah ini kan kalau kita lihat lagi dari si harga emas saat ini, ya harga emas itu kan 19775, 19775, kemudian berarti untuk resistennya itu ada di 1980 ya, sama 1985. Ini kan udah nggak ada lagi nih ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk next support dia itu ada tetap masih ada, yaitu di 19 berapa nih, next support dia itu ada di 1950 terdekatnya dia, dan call point dia itu ada di 1975. Call point artinya potensi pullbacknya dia ya, pullback retrace ke 1975 kurang lebih di sini ya, baru dia lanjut naik lagi untuk ngambil yang 2000 itu tadi gitu. Oke, kita lihat lagi sekarang dari si GDP tadi ya, tadi lagi loading soalnya GDP kita. Nah kalau GDP previousnya 2.6, forecastnya 1.4, actualnya 2.0 gitu, berarti kan lebih rendah untuk GDP-nya, dia menurun. Nah untuk saat ini GDP Amerika dari 2.0 ya previousnya di forecastkan lagi menurun lagi gitu, menurun ke 1.8. Nah actual berapa nanti? Mungkin bisa sekitar 1.9 ya kan, atau 1.6 ya kan ya, tapi kan kita harapannya sebisa mungkin GDP ini nggak lebih rendah dari 1,5 gitu ya, usahakan. Tapi kalau di forecast kan memang menurun gitu, jadi memang ini adalah hasilnya negatif untuk si DXY. Nah hasil negatif dari DXY ini bisa ngepump si gold lagi ya, berarti si data OI ini akan tercapai nih 1990 ya, kemungkinan sampai 1995 untuk hari ini gitu, dengan base target dia itu di 2000 gitu. Oke ya, di 2000 ini berarti ada resisten yang cukup bagus nih ya, resisten cukup bagus gitu di sini. Oke, kemudian GDP-nya minus untuk DXY, berarti pro ke gold ya. Kalau kita perhatikan untuk durable goods-nya ini juga kurang bagus ya, dari 0.6 ke 0.0 gitu, berarti mendekatin angka minus juga nih gitu untuk si durable goods-nya dia. Kemudian kalau kita lihat lagi jobless claim meningkat ya, jobless claim meningkat ya, memang kurang bagus juga dari 228 ke 235 ya, kurang bagus juga untuk jobless claim, artinya pengangguran di Amerika itu meningkat gitu. Jadi kalau kita perhatikan sih memang belum ada yang bagus ya untuk si USD ini gitu ya, sesuai dengan statementnya dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah ini dari rekapan dari FOMC ya, suku bunga naik 25 BPS ya, basis point ya, BPS itu adalah basis point, setara dengan 0.25%, yaitu dari 5.25% jadi 5.5% gitu. Kemudian masih ada kenaikan 0.25% lagi atau 25 BPS lagi pada data selanjutnya di akhir tahunnya. Kan dia, kalau kalian masih ingat ya, saya kan bilang feed ini ya, sebelum dinaikin yang 25% di sini itu dia masih ada jatah 2 kali naik gitu. Yang pertama kan udah dipakai nih sama dia di bulan Juli ini naiknya ya kan 0.25%. Nah nanti yang sekali lagi nih jatah yang terakhir untuk yang tahun 2023 ini akan dipakai sama dia di akhir tahun, kemungkinan besar gitu, entah itu di Oktober atau di November ataupun Desember gitu. Karena Agustus kan kalau kita lihat dia belum tentu naikin lagi gitu, tapi let's see aja lah ya, siapa tahu memang dia mau naikin langsung gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi inflasi yang ditargetkan dari feed itu sendiri kan 2% gitu. Jadi kalau kalian masih ingat ya, kita pernah share juga berita mengenai pembahasan FOMC bulan kemarin, kalau misalkan dia bilang itu inflasinya itu masih jauh dari targetnya dia gitu. Nah di sini saya mau carikan lagi beritanya, PR the Fed terkait suku bunga masih banyak gitu untuk capai target inflasi 2% gitu, jadi masih jauh dari targetnya dia gitu. Oke ya, berarti kan masih dikatakan minus ya untuk ekonomi dia, dan memang masih dalam ada potensi untuk bisa masuk ke jurang resesi kembali gitu. Nah resesi ekonomi US masih menghantui, artinya resesi itu masih menghantui mereka gitu, dan masih memungkinkan ya untuk terjadi gitu. Jadi bukan berarti mereka udah selamat gitu, justru mereka kalau nggak naikin suku bunga ya sebenarnya sih serba salah ya, naikin suku bunga untuk menyelamatkan resesi supaya inflasinya turun, tapi dia membunuh ekonominya sendiri. Kenapa membunuh ekonominya sendiri? Ya otomatis barang-barang di sana jadinya mahal, utang di sana
bunganya mahal gitu. Mau KPR di sana cicilannya mahal karena bunganya mahal gitu. Jadi orang-orang yang punya sewa bulanan itu juga pasti ikut naik karena propertis di sana itu susah saat ini, sulit, dan itu bisa terjadi yang namanya resesi ekonomi, resesi properti gitu. Bisa nggak sih ngaruh ke krisis finansial atau krisis global? Bisa aja gitu, tapi mungkin nantinya itu masih butuh beberapa waktu lagi gitu, atau beberapa tahun lagi gitu. Karena kalau kita perhatikan di sini, kata Powell ya, mereka belum tahu mengenai dampak kedepannya dari hasil pengetatan ekonomi atau kebijakan ekonomi saat ini. Kan kalau kita tahu ya, mereka tuh melakukan kebijakan pengetatan kebijakan ekonomi mereka gitu. Jadi diketatin lagi nih ekonomi mereka sendiri gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi tingkat pekerja masih terlihat cukup baik. Ya, ini disampaikan sama dia. Sebenarnya kalau kita lihat ya, memang untuk saat ini masih cukup baik. Gitu. Cuma kalau kita lihat memang data dari jobless claim ini itu semakin naik. Ya, jobless claim ini kalau kita perhatikan juga semakin naik, dan kenaikannya juga kalau kita perhatikan yaitu bukan kenaikan yang cukup signifikan gitu, jadi perlahan gitu. Kadang nanti dia koreksi lagi ya kan, terus dia naik lagi gitu. Jadi memang masih dikatakan cukup stabil gitu, karena mungkin si ekonomi di sana mulai menyesuaikan. Ya beda halnya pada saat di awal-awal dinaikin setiap bulan gitu, kayak 50% ya kan, 25% itu kan pasti jobless claimnya banyak. Nah, untuk saat ini kan mereka udah mulai menyesuaikan nih dengan ekonomi di sana, jadi udah mulai distabilkan lagi untuk tingkat pekerjaannya di sana gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, Fed masih melakukan pengetatan ekonomi sampai beberapa waktu mendatang. Nah, arti dari kata beberapa waktu mendatang ini itu masih tanda tanya gitu. Kenapa saya bilang tanda tanya? Karena Fed ini sendiri masih mau lihat dulu nih ya, kira-kira nanti ekonominya apakah inflasi bisa bertahan ya sesuai dengan yang ditargetkan atau malah memburuk gitu. Walaupun dia bilang suku bunga udah tidak dinaikkan kembali, jadi pengetatan masih akan terus dilanjutkan sama dia gitu. Juga belum akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat gitu. Nah, ini jadi penyebabnya. Berarti kan final ya untuk 2023 itu nanti suku bunga tadi 5,75%. Itu cukup tinggi gitu. Nah, ini dia bilang masih belum akan menurunkan dalam waktu yang dekat gitu. Artinya mungkin bisa diproyeksikan dalam hitungan 1 tahun atau 2 tahun ke depan ya, dia mulai baru ada pelonggaran dan nanti akan diturunin suku bunganya secara perlahan dan pelan-pelan gitu. Jadi nggak akan dalam waktu dekat ini. Jadi memang seperti kalau kita perhatikan ya, Amerika ini lagi adu nasib gitu. Apakah dengan cara ini dia akan berhasil atau enggak ya, itu yang dia lakukan. Yang penting saat ini dia memilih untuk mempertahankan atau menyelamatkan negaranya dulu ya, dan juga sebisa mungkin ya dia nggak mematikan ekonomi di negaranya sendiri gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan, Fed ini sudah berjuang dengan cukup baik ya, dan juga berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan kedua pihak. Tapi tetap ya, yang saya bilang di postingan Telegram ya beberapa waktu lalu, pasti mereka itu akan pro ke salah satu pihak terlebih dahulu gitu, karena kan mereka harus fokus nyelamatin internal dulu, baru nanti mereka selamatin warganya gitu. Oke ya, itu kalau dari Fed sendiri. Jadi kalau kita lihat kenapa sih dolar ini turun ya pada saat dia mengumumkan atau menaikkan suku bunga, itu karena poin yang ketiga ini gitu. Lalu poin yang kedua dan poin yang ketiga yang terakhir gitu, yang ketiga. Oke, jadi 1, 2, 3 poin ini yang menurunkan atau yang membuat sentimen negatif ke dolar gitu. Resesi ekonomi AS masih menghantui ya, dan masih kemungkinan untuk terjadi ya, karena kata si Powell sendiri ya, atau dari Fed itu sendiri belum tahu nih dampak kedepannya kalau mereka terus melakukan pengetatan ekonomi gitu. Jadi kan otomatis kita sebagai investor nanti gimana ya gitu, apakah itu akan bagus untuk si USD ini atau enggak, mendingan kita jual dulu gitu. Nanti kita lihat dulu sentimen marketnya gimana, baru kita beli lagi gitu. Jadi mereka udah nggak ngeliat si suku bunga ini lagi gitu, karena kenaikan suku bunga ini udah bukan jadi primadona saat ini gitu. Kenaikan suku bunga ini cuma jadi pelengkap gitu. Sekarang yang mereka fokuskan adalah ekonomi US ini bisa tumbuh kembali
atau enggak. Itu dia permasalahannya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari si dolar ini sendiri, itu juga masih dalam statement downtrend. Ya, belum ada trend yang gimana banget, masih downtrend, lalu juga masih berada di dalam range ya untuk saat ini. Dan kalau kita lihat untuk si gold ini sendiri, ada di bagian resisten gitu. Resisten 1979, 1982. Dengan area resisten tertinggi itu di 1985 ya, sampai 1987 di sini. Ini tertinggi dia. Tapi bisa nggak sih, maksudnya kayak dia mencapai area ini? Bisa aja. Orang target dia kalau tadi kita lihat di OI data yaitu di 2000 gitu. Di sini targetnya dia gitu. Jadi untuk saat ini memang lebih prefer ya, kalau saya bilang dari video weekly kemarin itu prefer untuk buy gitu. Cuma kayak ini udah di saat ini kan udah berada di resisten ya. Jadi memang masih wait and see juga kalau untuk saya pribadi gitu, karena saya mau cari area buy ya sejujurnya. Dan kalau kita lihat dari technical analysis ini ya, dari si bagian pivot level ya, pivot levelnya itu ada di 1970. Jadi selama dia bertahan di atas 1970 atau mendekati 1970 dan dia belum break dari 1970, itu masih akan bullish kembali gitu. Jadi untuk area buy saya ada kemungkinan besar ya, ini baru kemungkinan besar. Untuk area buy zone pertama saya itu ada di 1972 sampai 1970-an di sini. Gitu. Untuk area buy zone saya gitu. Kemudian nanti buy zone saya lagi selanjutnya ada di 1963, 1960, dan the next buy zone saya itu ada 1954 gitu. Ya, itu. Lalu kemudian kalau untuk saat ini kan kalau kita lihat ini ada range sideways-nya dia. Nah, ini kan ada supply zone. Nah, supply itu masih bisa kita manfaatkan untuk sell ya, short sell aja dengan target dari 77 misalkan, atau dari 80-an masuk ke target 72, 73 ya, sampai 70 itu kita close aja. Nah, biasanya kalau pada saat selesai FOMC ya, market akan cenderung sideways dulu nih, sambil nunggu ya pasar London. Jadi dia butuh kurang lebih tuh dua sesi ya, ini kan sesi Asia. Nah, nanti masuk ke sesi London tuh sesi kedua, baru dia memutuskan decide mau dia naik atau mau dia turun gitu. Jadi biasanya kalau pasar Asia dia akan cenderung sideways ya, sampai memasukin pasar London kembali gitu. Nah, itu kalau untuk si gold itu sendiri ya, atau si DXY nya. Nah, kemudian ya next target dia sih 1985 gitu, cuma much better kalau saya perhatikan. Begitu dia bisa break dari 85 ya, kita mendingan switch buy aja gitu. Nah, ini dia kan nanti turun ya, semoga dia turun dulu mendekatin 73-70 ya, baru saya akan ambil buy ya, dengan target harga tadi ya 82, 85 sampai tertinggi di 2000 kembali ya. Mungkin kita jangan lupa dengan 1990 juga, karena 1990 itu juga ada supportnya ya, ada resistannya gitu sini. Nah, ini ada R3 ya, R3 di sini, resisten 3 di sini, R3, kemudian R2 nya di sini ya, ini R1. Jadi saat ini sedang berada di resisten 1 ya dia. R1 pivot daily ya. Kemudian ini S1, terus ini S2, ini S3 gitu. Oke, jadi ini ada beberapa level zone ya yang saya jadikan sebagai buy zone, itu sesuai dengan dari CPR-nya dia gitu. CPR levelnya dia. Pokoknya pivotnya di sini. Selama di atas 1970, better kita ambil buy ya di sini ya. Tapi untuk saat ini masih belum menentukan nih. Saya juga belum decide mau ambil buy atau sell gitu. Soalnya saya masih wait and see juga. Ya, seperti yang kita bilang ini akhir bulan gitu. Jadi harus lebih berhati-hati gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold ini sendiri ya. Kalau dari COT semua masih bullish ya. Ini memang sangat mendukung dia untuk melakukan kenaikan kembali. Dan kalau kita perhatikan untuk daily-nya dia itu juga sebenarnya kalau kita lihat di daily ya. Nah, untuk daily sendiri dia berada di resisten nih, resisten daily kan. Kalau kita lihat di sini gitu. Resisten daily 1978 atau 1980 deh kita lihat di sini. Sampai 1986. Gitu, ini resisten daily-nya dia gitu. Nah, ini juga berada di resisten daily, tapi bisa nggak sih dia break? Bisa gitu, dengan sentimen yang begitu besar gitu.
Nah, makanya kita harus agak hati-hati dulu di area ini, karena ini termasuk area yang cukup riskan. Ya, bukan berarti kita nggak mau ambil trade, ya lebih baik kita berhati-hati dan mengamankan akun kita, karena memang jangan merasa ketinggalan ya untuk tradingnya. Dan pada saat seperti ini pun kita jangan cepat ambil keputusan, karena memang ini sangat menentukan areanya ini ya, sangat menentukan untuk si gold ini lanjut naik atau enggak gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.